Jadi banyak teman-teman yang tanya sama saya terkait tentang warna metallic yang biasa saya gunakan kayak gitu ya. Dan referensi kira-kira yang sering disambar sama ikan itu metallic yang seperti apa. So disimak aja coba videonya sampai selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Ultralight Fishing bersama saya Muhammad Romsa. Jadi untuk pada malam hari ini, ya ini sekitar jam 7-an ya, jam 7 habis maghrib. Saya mau langsung bikin konten ya, karena ada beberapa teman yang tanya terkait metal jig teman-teman. Karena saya sekarang lagi fokus buat mancing ultralight jigging, jadi metal jig pun yang saya pakai itu banyak ditanyakan sama teman-teman. Warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, bisa apa anti boncos lah ibaratnya kayak gitu ya. Baik, jadi sebelum lanjut sebelum lanjut jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di subscribe aja channel ini, karena kedepannya saya akan memberikan informasi seputar dunia mancing dan juga saya akan memberikan video-video strike ya untuk trip-trip saya, karena channel ini akan sebentar lagi ya menuju untuk 1000 subscriber. Jadi mohon bantuannya buat teman-teman, oke? Dan kita langsung aja untuk ke pembahasannya, metal jig yang biasa saya gunakan yang seperti apa. Baik teman-teman, jadi sebelumnya untuk di daerah Berau sendiri ya, itu kedalaman yang biasa saya bermain ultralight jigging itu biasanya ada di kisaran 25 ya, 30 sampai 40 meter kedalaman kayak gitu. Dan masing-masing daerah saya yakin beda. Dan untuk keadaan arus kayak gitu ya, itu juga masing-masing daerah berbeda. Bahkan di tempat saya sendiri beda spot itu beda arus kayak gitu ya. Kadang kalau misalnya kalau di tempat saya itu kita masuk ke daerah yang Karangtigau ya, atau ke Lingkit kayak gitu. Lingkit itu dia berdepanan sama Kaltara sudah. Jadi kalau kita di Berau itu kan Kalimantan Timur ya. Kalau kita sampai ke Lingkit itu kita sampai ke Kaltara itu teman-teman, ke perairan Kaltara kayak gitu. Jadi itu lumayan jauh dan arusnya juga dia kenceng kayak gitu. Arusnya kenceng, dan metal jig yang biasa digunakan di tempat saya itu ya untuk ukuran itu biasanya dari 40, 60 sampai 80 gram ya, tergantung arus pada saat kita main. Memang kedalaman cuma 40 30, tapi kadang juga arusnya itu kencang banget. Jadi kita harus pakai metal jig yang 80 gram. Dan perlu teman-teman ketahui juga, biasanya ikan itu kalau metal jignya terlalu besar dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam, biasa ikan juga bakalan enggan buat nyamber kayak gitu ya. Itu udah berulang kali saya coba. Beratnya sama kayak gitu. Jadi teman pakai 80 gram yang dia bentuknya memang agak kecil terlihat gitu ya, dibandingkan dengan saya yang pakai ukuran metal jig dengan beratnya sama tapi ukurannya beda. Mungkin dia agak panjang kayak gitu, jadi terkesan besar. Nah itu beda teman-teman, hasilnya beda. Jadi saya nggak tahu ya apakah ikan itu bisa membedakan gitu. Ketika kita pakai metal jig yang besar, itu ikan lihatnya mungkin, wah ini ini orang mau nipu gua nih. Mungkin ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya metal jignya kecil, dia mungkin lebih tertarik, mungkin seperti itu. Jadi untuk bentuk metal jig pun kalau bisa dia kalau di ultralight jigging ya, dia berat tapi ukurannya kecil teman-teman kayak gitu. Nah untuk warnanya sendiri, jadi saya di sini punya 2 produk ya. Ini kebetulan produk ini saya warnanya saya desain. Ini menurut pengalaman saya kayak gitu. Jadi di sini ada 2 ya, kayak gini bentuknya. Oke. Yang satunya saya kasih nama flashy green, yang satunya scaly green ya. Jadi kalau yang satunya ini berkilau ya, satunya ini mencolok. Nah sebenarnya untuk 2 metal jig ini saya buat warnanya berbeda untuk kondisi air yang berbeda teman-teman. Jadi kalau yang di atas ini kondisi air yang keruh.
arus deras kayak gitu. Biasa kalau arus deras itu kan airnya keruh tuh. Nah, biasanya itu pakai yang warnanya agak mencolok seperti ini, ya kan. Nah, terus yang kedua ini Skelly Green, warnanya dia gradasi hijau ke apa nih? Motif sisik kayak gitu, warna silver, ya. Dimana kalau misalnya warna ini kena cahaya matahari, dia akan memantulkan apa ya? Seperti cahaya kayak gitulah. Ya, dia akan dipantulkan. Nah, ini biasanya dipakai untuk kondisi air yang jernih banget kayak gitu. Nah, menurut pengalaman saya, jadi kenapa saya menggunakan dua warna ini ya? Dulu saya punya, bukan saya punya, saya menggunakan salah satu jig ya dari brand lain kayak gitu. Brand teman-teman di Brow juga, dia warnanya itu seperti ini ya. Dominan warnanya sama seperti ini, mungkin hanya beda beberapa ornamen aja. Dia warnanya seperti ini dan itu gacor banget teman-teman ya. Waktu itu saya gunakan itu gacor banget, itu mantep banget ya. Seperti ibaratnya ikan itu lihat sedikit langsung gasak kayak gitu. Nah, dan waktu itu kondisinya memang keruh kayak gitu kan. Terus ya saya berpikir berarti kalau kondisi keruh, ikan akan lebih cepat melihat warna-warna yang notabene dia mencolok seperti ini teman-teman ya. Warna hijau terang, ini kuning stabilo ya, kuning stabilo terang begini. Dan terbukti produk ini juga udah dipakai beberapa teman ya di video saya. Itu memang gacor banget teman-teman, gacor banget. Jadi saya tidak menginikan brand saya ya. Ya brand lain juga banyak warna seperti ini. Tapi kalau kita ngomongin warna, nah seperti yang saya jelaskan barusan, kalau airnya dia keruh, nah warna-warna seperti ini sangat cocok teman-teman ya. Warna-warna ini seperti warna seperti ini cocok banget untuk yang keruh. Nah, terus saya desain warna seperti ini ketika air itu benar-benar jernih, bening ya, matahari terik, airnya jernih, itu kita nggak bisa juga pakai yang terlalu mencolok seperti ini ya. Ikan juga akan tahu kayak gitu. Maksudnya ikan justru kurang tertarik teman-teman ya. Itu juga udah beberapa kali dicoba. Dan kalau misalnya kondisi air bening banget ya, kedalaman itu nggak terlalu dalam ya, metal jig sangat terlihat jelas, itu biasa menggunakannya yang seperti ini ya, warna-warna silver yang memantulkan cahaya. Nah seperti itu biasanya lebih lebih senang untuk diinikan ya, karena warna-warna silver seperti ini kan memang seperti warna-warna sisik ikan kayak gitu ya. Jadi ya lebih bisa mengelabui ikan lah kayak gitu. Nah itu kenapa saya membuat metal jig dengan dua warna seperti ini. Tapi karena kondisi air di Brow ini yang jarang sekali kita dapat yang jernih banget ya, jadi memang yang produk yang ini tuh kurang laku teman-teman ya. Jadi yang silver ini kurang laku itu kalau di tempat saya. Jadi yang paling banyak itu peminatnya itu yang warnanya seperti ini ya. Ini bisa digunakan di berbagai medan memang sebenarnya, cuman ya itu tadi, kalau misalnya yang terlalu jernih banget itu kurang teman-teman. Justru ikan mungkin enggan menyambar yang terlalu terlalu mencolok seperti ini. Nah kecuali memang didukung dengan assist hook yang mungkin variasinya itu lebih banyak. Seperti misalnya di assist hook itu pas di hooknya itu kan ada biasanya yang banyak pakai bulu-bulu kayak gitu. Nah itu mungkin ikan akan bisa tertarik ya karena bulu-bulu itu kayak gitu teman-teman. Nah untuk bentuknya sendiri ya, saya copy bentuknya ini Koika ya, yang seperti ini bentuknya ya. Nah seperti ini Koika. Nah kenapa saya mengambil bentuk ini, karena bentuk ini ketika saya membuat yang 80 gram sekalipun, dia akan bentuknya itu nggak terlalu besar ya. Dia cenderung ya masih kecil lah gitu. Nah jadi dia nggak panjang kayak gitu teman-teman. Nah itu kenapa saya mengambil bentuk kopiannya metal jig dari brand Koika itu saya lupa deh. Mungkin yang teman-teman tahu bisa ingatkan di kolom komentar.
Baik, mungkin itu saja sih penjelasan saya terkait metal jig yang biasa saya gunakan kalau lagi trip kayak gitu ya. Jadi dua metal jig ini memang yang paling sering saya gunakan, tapi yang paling sering sih warnanya yang warna ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang memang berminat sama metal jig ini, bisa langsung DM Instagram saya ya. Sebenarnya ini bukan video jualan sih, cuman siapa tahu teman-teman ada yang berminat kan mau tanya, jadi DM aja di Instagram saya kayak gitu, ada di box deskripsi di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa buat dukung terus channel ini teman-teman, supaya bisa terus berkembang dan bisa memberikan referensi buat teman-teman semua terkait dunia permancingan. Oke, sekian, sampai bertemu di video ultralight fishing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.